Sudah terlihat? Udah, Pak. Nah, saya mau tulis tambahan slide satu di sini. Hmm. Mana ini? Duplikat aja. Nah, atau ini, jangan duplikat lah. Ini aja duplikat. Nah, saya mau bikin judul di sini ya. Hmm. Oke. Korupsi. Hmm. Ya, korupsi ya. Kita sedang bahas korupsi. Nah, sudah masuk semua ya. Jadi kita melihat tadi, jadi pertama kita melihat aspek eh, kepribadian orang ya, kepribadian orang. Yang kedua, aspek yang kedua adalah aspek penegakan hukum ya. Yang ketiga, aspek politik. Terus aspek yang lain, Aspek sosial, Pak. aspek sosial itu memang banyak. Sosial itu bisa sosial macam-macam sih. eh itu apa ya? Pengaruh ya, pengaruh lingkungan sosial ya, pengaruh lingkungan sosial itu bisa pengaruhnya itu begini, pengaruh itu begini. Ada yang pengaruhnya persuasif, ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung itu begini. Ada yang benar-benar secara frontal mengatakan, ah kamu, yang lain aja pacak, kata orang Bangka. Yang lain aja pacak, yang lain pacak itu orang lain juga bisa ya. Terus yang dipengaruhi itu dengan blow onnya itu bodohnya, iya iya, akhirnya dia melakukan. Terus ada yang pengaruh tidak langsung itu misalnya, makanya nanti saya ingin membahas satu persatu. Itu faktor sosial. Oke, kita fokus pada empat penyebabnya. Penyebab dari kepribadian. Pertama dari kepribadian. Nah, bagaimana cara kita untuk mendidik seseorang supaya mempunyai kepribadian yang bermoral? Menurut Anda bagaimana? Pertanyaan yang mendasar itu adalah begini, apakah para pejabat itu kurang pendidikan? Mereka mereka S1. Pejabat itu kan sekarang minimal S1 kan? Tidak boleh SMA, minimal S1. Bahkan pejabat itu kebanyakan S2, S3. Ada yang mantan guru besar atau yang berasal dari guru besar terus menjadi pejabat negara. Banyak itu. Seperti Pak Wakil Presiden itu kan dari guru besar itu ya. Terus menteri-menteri banyak juga dari guru besar. Pendidikan mencukupi. Tapi bagaimana menurut Anda kok masih korupsi itu loh yang saya heran, yang kita herankan. Sebaiknya bagaimana menurut Anda? Dari sisi itu dulu, dari sisi pendidikan. Mengapa tidak mau di... Oh, bangsa ini apa ini?
Why? Kenapa dia tidak mau diblok? Astaga, tidak rupanya. Coba jawablah sambil saya nulis ini ya. Tadi Bapak bilang ini tentang itu ya Pak, tentang pendidikan. Ah, saya kan bilang begini, Bapak kan bilang, kenapa itu banyak orang yang itu apa kurang pendidikan? Padahal pendidikan mereka kan rata-rata S1, S2, S3. Bahkan ada yang guru besar. Nah, sehingga saya bertanya, dari sisi pendidikan apa lagi yang harus dibuat sehingga membantu mengurangi sedemikian rupa atau mereduksi tindak korupsi ini sedemikian rupa gitu. Dari sisi pendidikan kita mau membahas itu. Susah ya? Masa susah? Oke, kalau begitu ada pendapat nggak? Mungkin kurang di ini sih Pak, kayak apa kayak pendidikan tentang konsekuensinya gitu. Jadi Oke, orang ya baik. Masih silakan masih kalau mau ngomong, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anda untuk ngomong. Tapi kan Pak, seperti yang kita lihat itu Pak, kalau pendidikan di Indonesia, apalagi tentang misalnya kayak S1, S2, itu malahan nggak ada Pak. Mereka lebih mengedukasi tentang salah satu kayak lebih ke khusus gitu Pak. Nggak, bukan mengedukasi tentang sifat manusia atau segala macamnya Pak, tentang pola pikir manusia, bukan. Mereka itu misalnya nih kayak kami jurusan hukum, yang diedukasikan di situ kan pendidikan kami ya tentang hukum. Ilmunya ya. Ya, tentang ilmunya itu lebih ke khusus tentang pelajaran yang diambilnya lah Pak, atau mata kuliah yang diambilnya gitu Pak. Ya, ilmu-ilmu. Jadi ilmunya bukan imannya. Ilmu yang kemudian harus ke arah iman. Makanya pembelajaran agama atau pendidikan agama ini memang kemudian mengapa terus masalah-masalah ini diangkat, masalah sosial aktual ini diangkat dalam konteks pendidikan agama. Harusnya tidak ngomong soal ini kan, harusnya. Harusnya ngomong tentang iman, agama, tentang kalau agama Katolik tentang Yesus, Bunda Maria, kitab suci, ajaran gereja. Tapi Bapak Ibu adik-adik semua bahwa agama itu menyentuh aspek-aspek kehidupan nyata, kehidupan sosial, politik, pendidikan, sebagainya itu semua ada di dalam itu. Maka memang pendidikan itu sekarang ini kan dikembangkan pendidikan yang eh, dengan kurikulum yang bermacam-macam ya. Dari dulu sampai sekarang kan kurikulum itu berubah terus. Sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu saya nggak tahu persis di perguruan tinggi itu. Kurikulum merdeka, itu pembelajaran merdeka atau kampus merdeka itu. Kurikulum itu ilmu-ilmunya sama, tetapi diharapkan merdeka. Nah, pendidikan itu memang tetap harus dijalanin ya. Tetapi kemudian pendidikan itu harus menyentuh aspek-aspek moral, sosial, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan nyata manusia. Nah, makanya ini sekarang dibahas. Nah, kita konteksnya korupsi. Kita bertanya kepada diri kita sebagai orang Katolik, apakah di dalam agama Katolik diajarkan korupsi? Apakah di dalam agama Katolik ada teladan korupsi? Kan begitu pertanyaannya. Apakah tokoh-tokoh agama kita ada yang korupsi? Apakah Yesus korupsi? Apakah Bunda Maria korupsi? Nah, itu saja sebetulnya untuk
pembelajaran. Kemudian itu dari sisi agama. Dari sisi ilmu-ilmu yang bersangkutan, contoh ilmu hukum. Di sini yang hukum semua atau siapa saja yang buka. Yang selain hukum siapa? Saya, Pak. Oh, Helen ya. Helen itu sastra Inggris ya. Yang lain hukum semua yang lain. Iya, Pak. Oke. Sekarang saya mau fokus di Anda yang hukum. Dulu memang saya kalau kuliah itu menyentuh aspek-aspek ini. Jadi ketika hukum saya ingin mereka itu menemukan teks-teks yang berkorelasi dengan hukum. Lalu kemudian diaplikasikan. Misalnya sekarang korupsi, contoh. Nah, di dalam ilmu hukum kan sudah jelas korupsi itu kan tidak boleh kan? Iya, Pak. Nah, tidak boleh korupsi itu. Lalu tindakan korupsi itu apa? Apa yang disebut korupsi? Lalu apa konsekuensi korupsi? Apa dampak korupsi? Itu kan semua dibicarakan mestinya di dalam ilmu hukum itu. Lalu bagaimana hukum bicara soal korupsi? Bagaimana hukum menegakkan korupsi dan seterusnya itu harus dibicarakan. Dan bukan hanya dibicarakan tetapi sampai pada level bagaimana itu akan nanti harus diaktualisasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan. Kita tahu bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan yang merugikan masyarakat, merugikan seluruh masyarakat, bukan? Korupsi. Menguntungkan pribadi tetapi merugikan masyarakat. Nah, yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban adalah masyarakat. Yang menjadi korban. Maka itu harus disadarkan kepada masyarakat, seluruh masyarakat, termasuk para pejabat itu. Melalui edukasi tentang macam-macam itu, termasuk agama. Nah, itu yang soal edukasinya. Terus sekarang soal orangnya. Orangnya. Nah, berarti orang yang dididik ini adalah orang yang benar-benar berkepribadian yang apa ya? Lah sudah dididik, sudah diberi informasi, sudah diajarkan ilmu pengetahuan, sikap mental moral. Tapi kok masih tetap seperti itu? Berarti kepribadiannya, berarti karakternya, karakter pribadinya. Orang seperti itu kayak hewan gitu ya. Kalau hewan itu berarti harus diapain supaya dia bisa mau jalan gitu. Nah, berarti aspek hukum. Nah, hukum itu pernah nggak? Hukum itu bisa membuat orang bisa bertobat. Ya kan? Bisa nggak membuat orang bertobat? Nah, saya ingin sharing sedikit tentang salah satu aktivitas yang kami lakukan, yaitu saya sendiri, antara lain saya sendiri yang melakukan adalah pembinaan di lapas, pembinaan di lapas, pembinaan di apa? Lapas tahu ya, lembaga pemasyarakatan ya, di Tuatunu dan di narkotik. Anda tahu tempatnya kan? Tahu nggak tempatnya? Lapas ya, Pak? Lapas, ya. Lapas Tahu, Pak. Tuatunu dan narkotik tahu ya? Tahu, Pak. Tahu tempatnya, tapi tidak boleh masuk sana ya? Nggak boleh, Pak. Bukan, maksudnya boleh masuk mengunjungi, tetapi jangan masuk menjadi bagian dari hidup di sana. Oke, Pak. Ya nggak mungkin, Pak. Atau boleh masuk di sana setelah Anda menyelesaikan tugas dan diangkat menjadi pegawai di bidang lapas. Boleh. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, dalam pembinaan-pembinaan itu kan kita memberikan masukan kepada mereka bahwa apa yang teman-teman lakukan akhirnya kan berujung pada kerugian diri sendiri, bukan? Mereka harus dipenjara, meninggalkan anak istri,
Atau kalau perempuan meninggalkan suami dan anaknya, dan macam-macam kerugian, kerugian fisik, kerugian psikis, kerugian material, dan macam-macam lagi yang lainnya. Nah, apakah kemudian mau dilakukan lagi atau tidak? Nah, itu kan bisa itu pendidikan. Jadi pendidikan itu terus tetap menjadi penting, bahwa orang itu belum bertobat, belum berubah itu memang proses. Nah, itulah manusia. Di manusia itu memang itu. Terus yang kedua, aspek hukum, penegakan hukum. Memang jujur ya, kita ini memang masih berada pada masih mengalami problem ya, problem hukum ya. Secara kasat mata memang kita nggak tahu ya, tapi banyak sekali cerita, banyak sekali konten yang kita bisa baca, mendengar, menyaksikan bahwa penegakan hukum belum bagus ya, belum bagus. Nah, ini memang menjadi tugas dari siapa? Tugas dari penegak hukum itu sendiri, tugas dari pemerintah, hanya memang persoalan sekarang adalah penegak hukum dengan pemerintah itu dua hal yang berbeda. Berbeda itu maksudnya begini, ketika, tapi memang harus saling, dan yang paling penting masyarakat. Masyarakat itu harus atau wajib hukumnya itu mendidik semua orang. Masyarakat itu wajib untuk mendidik. Cara mendidiknya banyak cara. Ya melakukan apa ya? Melakukan tulisan atau apa nasihat, bersuara, apa memperjuangkan gitu ya. Tuh. Itu yang hukum ya. Memang terus juga tetap terus menerus kita harus membenahi hukum kita ya. Proses penegakan hukum kita dengan sumber daya yang ada di dalam ring atau dalam apa institusi-institusi hukum itu. Yang kedua. Yang ketiga memang pemerintah itu sendiri. Pemerintah sendiri sebagai lembaga pemerintahan ya, lembaga pemerintahan itu terhadap ASN. ASN itu kan berbagai tingkat. ASN pelaksana sampai pejabat negara. Itu harus dibina oleh pemerintah itu sendiri. Pembinaan secara terus-menerus, dan kami selalu mendapatkan pembinaan itu. Pembinaan dan pembinaan itu berbagai macam cara, pembinaan yang bersifat preventif dan pembinaan bersifat kuratif. Kuratif itu ketika ada kasus itu dibina pegawainya ya, dibina pegawainya. Bahkan kalau pegawainya itu tidak bisa dibina secara ini, maka dia harus diproses secara hukum. Itu terus dilakukan. Nah, terus yang ketiga itu aspek yang lain itu adalah aspek politik. Nah, memang kita juga harus membenahi politik kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai masyarakat itu sendiri harus benar-benar melakukan atau berpartisipasi dalam politik secara benar. Tidak boleh melakukan atau berpartisipasi dalam politik dengan tidak benar. Contoh tidak benar adalah Anda terlibat dalam kasus, misalnya kasus ya apa ya, politik ini apa transaksional. Politik transaksional itu adalah transaksi. Lo pilih gue ya, lo pilih orang gue ya. Tahu ngerti maksudnya ya kan? Money politik, Pak. Ya, money politik. Benar, money politik ya. Tapi money itu kan kalau money politik itu kan kalau ada money politik. Kalau umum itu namanya transaksional. Bisa money, bisa non money. Ngerti toh? Jadi tidak hanya berupa uang gitu ya maksudnya. Itu kan money politik itu kan uang, politik uang. Tapi kan tidak semuanya pakai uang. Ada juga pakai barang, pakai benda. Benda-benda berharga, sarana atau macam-macam.
Itu makanya disebut transaksional atau politik transaksional. Itu kita tidak boleh melakukan tindakan itu, berpolitik secara transaksional itu. Transaksi. Kamu pilih saya ya, dengan apa? Dengan jaminan bahwa nanti bla bla bla, begini begitu begitu. Tidak, kita harus berpolitik secara demokratis dan demokratis Pancasila. Apa? Ya, pilihlah orang yang memang akan menjamin masyarakat. Pilihlah orang yang menjamin masyarakat. Jangan memilih orang yang tidak menjamin masyarakat. Jangan kita memilih orang yang sudah dari awal sudah bertransaksi dengan kita. Tidak bisa kita. Dan kalau kita melakukan itu berarti kita sudah secara tidak langsung sudah terlibat dalam korupsi. Mengapa? Karena nanti harus terjadi transaksi. Ketika kita sudah bertransaksi, maka kita akan mempunyai utang transaksi. Kalau kita punya utang transaksi, maka kita akan harus membayar utang itu. Kalau tidak dengan cara yang benar, maka kita akan cenderung melakukan atau jatuh dalam godaan korupsi. Itu. Makanya berpolitiklah dengan benar, sehat, jujur, adil, dan bersih. Gitu. Itu salah satu. Itu. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial. Ya, kita tidak boleh mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan korupsi. Kita harus menjadi contoh yang baik agar korupsi tidak terjadi. Kalau korupsinya waktu, maka kita harus disiplin waktu. Menjadi contoh. Saya harus disiplin dan saya tidak boleh korupsi waktu untuk memberi contoh dan teladan bagi orang lain. Yang kedua, saya tidak boleh korupsi barang, tidak boleh korupsi jabatan, tidak boleh korupsi uang atau benda, materi, aset ya, negara, aset negara. Bisa toh aset negara itu tidak berbentuk uang, bisa mobil, aset aset bergerak dan tak bergerak, banyak itu aset negara itu banyak, bisa dikorupsi selain korupsi uang kan gitu. Nah kita tidak boleh, kita sendiri mulai dari diri kita sendiri untuk menghindari itu. Bahwa orang lain belum mengikuti ya soal lain, tapi kita terus berusaha untuk mulai dari diri sendiri, membenahi diri kita untuk terbebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral, agama, dan bertentangan dengan Pancasila, termasuk salah satu tindakan moral yang sering sekali merugikan masyarakat, yaitu korupsi. Bahkan sudah dinyatakan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat-sangat berbahaya bagi masyarakat, bagi negara. Kemudian nanti kalau Anda sudah berkeluarga, Anda menjadi istri yang baik, yang sungguh-sungguh membantu suami dan atau diri sendiri tidak melakukan tindak korupsi. Maaf ya, banyak sekali keluarga yang suami atau istrinya terjebak dalam tindakan korupsi karena faktor suami dan atau istrinya sendiri yang menjerumuskan pasangannya ke dalam tindak korupsi itu. Ngerti maksudnya kan? Istri misalnya tidak puas dengan gaji suami misalnya. Akhirnya suami terpaksa mencari lagi. Mencari tidak dapat secara normal, mencari dengan cara tidak normal. Nah itu. Anda sebagai istri, Anda sebagai suami, juga jangan mempengaruhi istri. Pengaruh bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsung, secara langsung itu ya tadi. Masa sih papa enggak pacak? Masa sih mama enggak pacak melakukan tindakan? Mau mereka aja pacak.
Itu secara langsung. Kalau tidak langsung, caranya macam-macam tidak langsung. Misalnya istri tidak mampu mengelola uang dengan baik, akhirnya kurang, lalu minta suami atau istri untuk mencari tambahan. Itu cara-cara itu tidak boleh terjadi. Jadi gimana caranya? Kalau kita sudah berkeluarga, saling mendukung satu sama lain untuk melengkapi satu sama lain dengan dan dalam kesederhanaan. Kalau kita bisa lebih maju, lebih bagus, lebih bagus secara ekonomi, oke, tetapi caranya dengan cara yang benar. Tidak salah. Tapi kalau kita nggak bisa atau kita belum bisa, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, akibatnya apa? Orang akan cenderung mencari penghasilan kalau tidak tambahan, penghasilan tambahan. Kalau penghasilan tambahan tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka orang cenderung melakukan dengan tidak baik dan tidak benar. Itu yang berikutnya. Dan yang lain-lain, banyak sekali. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi, tapi banyak juga faktor yang bisa memberikan dukungan untuk perbaikan, perubahan, dan penghentian, pemberantasan. Itu banyak cara. Jadi kalau kita tidak mampu memberantas korupsi yang terjadi oleh orang lain, maka kita harus mulai memberantas diri kita mencegah diri kita dari tindakan itu. Itu caranya. Jangan ikut arus. Wah, kok hidupku susah terus gitu ya. Gimana ya caranya supaya menjadi lebih baik gitu ya. Mulailah cari-cari cara. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur apa yang kita nikmati, apa yang kita dapatkan. Nek masih kurang enggak apa-apa, yang penting yang ada itu disyukuri dulu sambil memohon bantuan Tuhan untuk kita mendapatkan yang baru lagi yang tentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak jalan asal dimaui gitu ya. Memang cara-cara instan itu memang bisa, tapi kalau cara-cara instan itu tidak hati-hati itu membahayakan kita, yaitu bisa terjebak dalam kasus ini, bisa juga terjebak dalam kasus yang lain ya. Itu ya, saya memberi tambahan. Mengapa saya memberikan tambahan kasus masalah sosial aktual ini? Karena memang ini menjadi tren negatif negara kita. Padahal ini sudah berulang-ulang, bahkan ada undang-undangnya. Dan pemberantasannya sudah berbagai macam cara. Ada KPK-nya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal di komisi itu sendiri juga ada korupsi. Sedangkan dia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu bagaimana kan gitu. Nah, marilah kita yang masih menjadi generasi muda ini menjadi generasi yang harus mulai memutuskan mata rantai korupsi. Karena kalau tidak, negara kita akan terus-menerus menjadi negara yang berutang. Berutang karena apa? Karena salah satu penyebabnya adalah angka korupsi yang meningkat. Mengapa korupsi menjadi penyebab utang? Korupsi menyebabkan utang karena banyak kerugian negara. Nah, banyak kerugian negara mengakibatkan uang negara tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Padahal itu dibutuhkan. Nah, karena uangnya kurang, negara harus berutang. Maka untuk menghentikan atau mulai menghentikan itu, kita mulai dengan menghentikan itu ya. Anda bukan berarti saya memang sudah memang putus mata rantai itu. Memang saya jujur aja, saya memang paling tidak suka dengan korupsi ini.
Dan dalam kenyataan memang alhamdulillah atau puji Tuhan bahwa kita terbebas. Korupsi apa? Waktu tidak. Saya tidak pernah korupsi waktu. Bahkan saya datang sebelum waktu. Saya barang memberi sumbangan waktu pada negara. Saya datang pagi jam 6:30, padahal kerja mulai 7:30. Artinya saya tidak korupsi waktu, malah saya memberi sumbangan waktu pada negara. Saya pulang jam berapa? Saya pulang di atas jam 5. Saya memberikan sumbangan waktu pada negara. Sabtu Minggu saya masih bekerja untuk negara juga kadang-kadang. Berarti saya memberikan sumbangan kepada negara. Artinya saya tidak, dari sisi waktu tidak korupsi. Yang kedua, korupsi jabatan. Saya tidak korupsi jabatan. Saya tidak korupsi jabatan. Mengapa? Ya, jabatan saya emban sesuai dengan kepercayaan dari negara. Kalau negara mempercayai saya untuk menjabat, saya menjabat. Saya tidak membeli jabatan. Tidak pernah membeli jabatan. Mulai dari awal sampai sekarang tidak pernah membeli jabatan. Tidak pernah mengeluarkan uang untuk membelikan jabatan. Artinya saya tidak korupsi jabatan. Dulu saya menjadi pembimas sampai beberapa tahun. Setelah itu saya menjadi kepala subdirektorat di Jakarta di kantor pusat Kementerian Agama, di Kementerian Agama RI selama kurang lebih 3 tahun. Itu karena dipercaya oleh pimpinan. Kemudian saya kembali lagi ke sini menjadi penyuluh agama. Saya tetap menjalankan tugas itu tanpa korupsi jabatan. Korupsi uang? Tidak. Karena kita memang terus melakukan pengelolaan uang negara secara akuntabel, efektif, efisien, dan akuntabel. Akuntabel, buktinya apa? Buktinya kita selalu mendapatkan prestasi pengelola uang negara yang baik. Kita mendapat penghargaan. Itu bukti bahwa kita tidak terlibat dalam kasus itu, ya. Lalu apa lagi? Korupsi apa lagi? Korupsi aset. Mana pula korupsi aset? Semua aset negara dikembalikan ketika kita tidak menjabat. Di Jakarta, di Bengkulu, di Babel, ketika saya diberikan mobil, setelah saya pindah ya mobil diserahkan kepada negara kembali. Di Jakarta saya melaksanakan tugas sebagai Kasubdit diberikan juga mobil, laptop. Ketika saya pindah, saya serahkan kembali aset negara itu kepada negara. Nanti setelah saya menyelesaikan tugas di Pangkal Pinang ini sebagai penyuluh, saya akan serahkan aset negara yang saya pakai. Nah, itu sebagai contoh untuk kita. Jangan sampai kita melakukan itu. Masih link ya? Halo? Iya, Pak. Masih ya? Masih, Oke. Pak. Ini lalu kita terus membaca kitab suci dan kita perlu refleksi, menyadari, mengendalikan diri, bersyukur, itu saja modal kita. Kita syukuri apa yang kita alami, kita punya, dan yang kita punya kita persembahkan untuk yang kuasa ya. Itu yang paling baik itu ya. Di bulan Maria ini, mari kita meneladani Bunda Maria, menjadi orang yang terbebas dari masalah moral, masalah etika, dan masalah-masalah yang merugikan negara. Malah kita harus menjadi kontributor untuk negara kita ya. Kita sudah banyak memberikan kontribusi kepada negara kita, tapi negara mengimbangi dengan memberikan kesejahteraan kepada kami. Kami itu sudah sejahtera kalau kita ukur secara manusiawi. Hanya banyak orang yang tidak bersyukur ya, banyak orang. Mungkin termasuk saya, tetapi apa yang saya ceritakan tadi itu menjadi hal yang real ya. Merupakan realitas yang bisa dipercaya karena memang itu kenyataannya. Anda percaya atau tidak, enggak apa-apa. Kan yang tahu kan Tuhan, kan yang tahu. Kita nggak perlu pusing-pusing ya, bersumpah macam-macam. Tapi saya hanya apa yang baik secara ilmu maupun secara pengalaman
Barangkali itu menjadi contoh bagi teman-teman semua, karena Anda berpeluang untuk menjadi pejabat, bisa 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 dimungkinkan menjadi pejabat di kemudian hari, menjadi aktor politik dan seterusnya. Maka Anda harus mulai sekarang berbenah diri untuk memutus mata rantai sikap dan perilaku yang tidak benar itu. Kalau enggak, negara kita akan menjadi negara yang tidak pernah akan maju. Jokowi sudah memberikan contoh yang baik menurut saya. Nah, sampai sekarang kita tidak pernah mendengar selentingan bahwa beliau terlibat dalam kasus korupsi ya. Mudah-mudahan dia selamat. Nah, ini harus menjadi contoh bagi semua pejabat yang akan menggantikannya. Dan oleh karena itu kita sebagai masyarakat memilih orang yang bebas dari segala macam itu. Anda mempunyai hak untuk memilih orang yang terbaik untuk negara kita. Begitu. Ini bukan kampanye loh ya, ini pendidikan politik ya. Ya, bukan kampanye. Saya tidak terlibat dalam politik praktis karena ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Itu ASN dilarang ya. Saya sendiri tidak suka dengan politik praktis yang notabene terlalu banyak yang nggak beres itu. Saya tidak suka memang. Nah, itu. Begitu. Baik, ini merupakan pertemuan terakhir. Dan pesan saya adalah pendidikan agama ini bukan hanya untuk menjadi ilmu, bukan hanya untuk mendapatkan nilai, bukan hanya untuk selesai setelah Anda selesai semester ini, tetapi Anda harus terus-menerus mendalami agama, mendalami moral, mendalami pendidikan Anda masing-masing bukan untuk ilmu, tetapi untuk kehidupan, untuk praktek, untuk pengeterapan, untuk perwujudan hidup yang berguna bagi kebahagiaan banyak orang, keselamatan banyak orang, kesejahteraan banyak orang. Itu pesan saya. Ya, minggu depan kita ujian, betul ya? Minggu tenang, Pak. Minggu depan minggu tenang, lalu minggu depannya lagi 2 minggu lagi kita akan ujian. Jadi ini pesan saya. Camkan itu dengan baik ya. Saya harap Anda sebagai generasi muda itu betul-betul menjadi generasi yang akan berguna, mempunyai kontribusi yang excellent untuk negara kita. Excellent itu tidak harus menjadi pejabat. Ingat itu ya. Kita memberikan keunggulan kita itu tidak harus dengan menjadi pejabat ya. Dengan macam-macam hal yang kecil sederhana tapi mempunyai nilai yang tinggi untuk semua orang. Oke, terima kasih dan selamat siang. Silakan ditinggalkan. Pak, Hah? kita UASnya online atau offline? Mungkin online mungkin. Oh, baik, Pak. Mungkin online. Makasih ya, Pak. Oh, oke, Pak, baik. itu kan kita ada disuruh bikin yang makalah itu kan, Pak. Oh Itu iya, nanti kan dikumpulkan lewat email. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, pokoknya yang saya pernah tugaskan itu dikumpulkan, dikirim ke email. Nanti saya belum cek ya, UTS pun belum. Simpan baik-baik ya dokumen Anda. Kalau misalnya saya tidak menemukan di email saya minta lagi. Oke? Oke, Pak. Nah, pesan yang tidak hadir itu untuk menyimpan dokumennya baik-baik. Dokumen UTS-nya itu masih tersimpan kan? Masih, Pak. Nah, Makasih, Pak. seandainya nanti saya nggak temukan, siapa tahu gagal kirim kan, nanti saya minta lagi. Saya akan bereskan nilainya itu setelah Anda selesai UAS. Saya akan bereskan semua dan saya akan setor ke fakultas. Dan kalau itu nanti Anda bisa lihat atau nanti saya kirim secara pribadi. Yuk. Ya, makasih ya, Pak. Ya, terima kasih semua.